Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi Bu. Pemirsa Pikiran Lampung TV, jumpa lagi dengan saya Faza dan rekan saya Mary Novita dalam acara Notify Pikiran Lampung TV. Baiklah pemirsa, Mary, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik saja. Pada sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Mary. Oh ya ngomong-ngomong Mer, tahu nggak sih di Provinsi Lampung ini ada kabupaten yang terkenal banget dengan destinasi wisatanya. Namanya Kabupaten Tanggamus. Iya betul banget. Tahu dong, di sana ada Kiluan Beach atau Pantai Kiluan. Di sana juga ada Gigi Hiu. Dan satu lagi nih yang penting. Apa? Tahu nggak siapa PJ bupatinya yang lagi terkenal? Tahu dong. Masa nggak tahu? Ada Bapak Insinyur Haji Mulyadi Ihsan MT. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Cuman Alhamdulillah. sedikit batuk aja. Iya, Lagi musim hujan ya Pak ya. musim hujan, musim flu. Boleh sambil disapa juga pemirsa kita yang ada di rumah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Tabikun. Iya pun. Baik Mary, kita sepertinya langsung saja nih masuk ke perbincangan kita pada sore hari ini. Bapak boleh cerita sedikit ya Pak ya, sejak Bapak menjabat sebagai PJ Bupati nih Pak, kira-kira potensi apa saja sih yang kelihatannya dapat dikembangkan dari Kabupaten Tanggamus itu sendiri? Boleh Baik. cerita ya Pak? Terima kasih sebelumnya Adinda Faza Iya betul. sama Mary, saya jadi grogi nih. Dua orang wanita yang mewawancarai ya, jadi jujur grogi. Bicara Tanggamus itu apa sih? Tanggamus itu tangga menuju surga. Oh, baru ternyata ya. tahu nih Iya, ya. jadi- Masya Allah sekali ya. Sering diplesetkan tangga menuju surga. Amin, Kenapa? amin. Tanggamus dengan segenap potensinya ini diasumsikan menjadi surga. Sumber daya alamnya, ya, dia punya pertanian, punya perkebunan, punya tambang, punya energi, dan punya laut. Jadi Tanggamus ini salah satu dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang paket lengkap. Dia punya gunung, namanya Gunung Tanggamus. Ya. Punya daratan tuh luasnya 2.964 km persegi. Dan punya teluk Semaka 202 km, jadi paket lengkap. Itu kenapa disebut tangga menuju surga. Jadi ini ruang dengan total luas 4.347 km persegi. Di situ ada pesisir, ada daratan, ada sumber daya alam, dan ada masyarakat yang terkenal dengan adat budayanya. Saya batin, ada juga pepandu. Jumlah masyarakatnya kurang lebih 662.000 jiwa. Itulah Tanggamus. Nah, dari situ tadi sudah disinggung bahwa saya dikasih amanah pada Oktober 2023 untuk membawa Tanggamus, memimpin Tanggamus Sebagai penjabat bupati. Artinya di sini Adinda, Faza dan Mary, pejabat itu dia menjaga Kabupaten Tanggamus dari bupati definitif sebelumnya sampai nanti terpilih dilantiknya bupati yang berikutnya. Jadi transisi. Jadi makna transisi ini harus menjadi jembatan yang utuh, menyambung dengan apa yang sudah dicapai oleh sebelumnya sambil melanjutkan ke depan. Nah, ini seorang PJ Biar bisa bersinergi ya Pak ya. harusnya. Nah Pak, tadi saya dengar kata-kata tangga menuju surga. Dalam kata-kata itu di 2004 kemarin kira-kira pencapaian atau penghargaan apa yang diraih Pemkab Tanggamus, boleh ceritakan Pak? 2004 atau 2024 nih? 2024. Oh ya. Tadi saya dulu dari ya, sebelum menjawab tentang penghargaan, tentunya apa yang bisa dilakukan ketika kita bicara tentang suatu pembangunan di daerah.
Kita sama-sama tahu lah, semua baik presiden, gubernur, bupati, wali kota ini punya satu tujuan, goal. Apa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana wujudkan cita-cita bangsa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dari cita-cita bangsa itu ada tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melindungi bangsa dan ketertiban. Nah, dari situ butuh pembangunan. Nah, pembangunan ini yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan seorang PJ. Dari aspek ekonomi, sosial, hukum pemerintahan, lingkungan. Nah, dari sini yang harus dilakukan dengan melihat bagaimana pemetaan ketika saya dulu tahun 2023 bulan Oktober melihat existingnya. Sejauh mana capaian ekonomi yang sudah dilakukan di situ. Karena kita ingin melakukan mewujudkan sejahtera masyarakat. Nah, indikatornya adalah bagaimana tadi pertumbuhan ekonomi saat itu, tingkat kesejahteraan PDB per kapita masyarakat, apa yang menjadi isu-isu strategik di daerah, kemiskinan, ketimpangan, disparitas, ya. Di situ ada masalah sosial, pendidikan, kesehatan juga, stunting. Nah, ini yang memang harus diwujudkan terhadap pembangunan. Dan juga butuhnya infrastruktur untuk membangun konektivitas wilayah. Tidak lepas dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan. Nah, dari situ saya petakan, rupanya Tanggamus ini luar biasa. Dari teluknya, dari daratannya, ini yang harus kita lakukan. Nah, dengan melakukan tadi pemetaan di awal, bagaimana di pemetaan di awal itu turun kepada program dan kegiatan. Ini waktunya sebentar. Karena saya hanya sebentar, kita lakukan breakthrough atau terobosan. Lakukan inovasi-inovasi. Dari semua itu, alhamdulillah, dari tahun akhir 2023 itu, saya nggak ngitung, tapi yang jelas banyak. Dari ekonomi, saya dapat penghargaan. Penghargaannya itu bahwa di tahun 2023 itu pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh di atas provinsi 4,7%. 4,7%. Ya. Terus saya diapresiasi Pak Presiden. Pak Presiden sempat mampir 4,5 jam dan meninjau rumah sakit Batu Mangunang yang saat itu akreditasinya masih dasar. Alhamdulillah saat ini sudah paripurna. Paripurna. Dari dasar menuju jadi lompat dia paripurna. Ada 26 puskesmas, 2/3-nya sudah paripurna. Artinya ini ada kolaborasi antara saya pribadi, DPRD-nya, Forkopimdanya, masyarakat, semua pemangku kepentingan, teman-teman media juga. Teman-teman media, jadi ini dari segi pelayanan kesehatan. Nah, di situ saya dapat beberapa penghargaan yang tentunya menjadi suatu apresiasi. Tapi kan bukan hanya penghargaan yang utama, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Kedua, bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini sudah begitu banyak yang kita lakukan terhadap pendidikan di Tanggamus. Memang tidak mudah, karena ini estafetnya dari tahun 2023. Kita ingin ke depan 2045 itu generasi anak bangsa Indonesia emas itu, Tanggamus harus menjadi bagian. Sumber daya manusia yang berkualitas itu sudah harus disiapkan. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Saya mendapat insentif fiskal. Satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang mendapat bantuan 6 miliar. Kemarin dari pemerintah diapresiasi. Di samping juga 2024 itu penghargaan belanja daerahnya. Jadi saya dapat kurang lebih hampir 12 miliar. Itu penghargaan. Terus banyak ya lingkungan juga saya dapat pengenan Adipura untuk Tanggamus, Kampung Proklim, Tanggamus, terus beberapa aspek yang terus kita lakukan dan saya terus melakukan pembangunan. Kenapa? Kalau tidak dilakukan pembangunan di Tanggamus, nanti pembangunan ini nggak akan menjadi bagian Provinsi Lampung. Karena dari tujuan bernegara tadi harus diterjemahkan oleh pembangunan daerah.
pembangunan daerah itu seorang gubernur harus dibantu pada bupati wali kotanya. Jadi ini harus dilakukan pemetaan di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Kan teman-teman media menulis tuh, katanya defisit, saya dapat warisan. Tapi alhamdulillah tadi dibantu semua, DPR, media, masyarakat. Tahun 2025 ini menurut catatan Tanggamus ini pernah kejadian berapa puluh tahun yang lalu dalam kondisi menuju sehat. Catatannya hampir 3,6% dari APBD. Jadi tidak sudah tertolong dari kondisi 2023. Tapi itu bukan saya sendiri, bantuan kawan-kawan. Tapi memang tidak mudah di tengah keterbatasan yang ada, sumber daya manusia, APBD yang ada. Saya dibantu oleh APBN, teman-teman provinsi. Nanti bisa lihat jalan dari Kelumbayan sampai ke Kota Agung. Dan juga beberapa infrastruktur yang memang jujur tidak semudah itu membangun, banyak kendala di sana sini. Ya selama ini kan memang ya yang paling utama harus membangun sosial masyarakatnya. Itu modal utama. Ketika nanti terkait dengan kemiskinan ini yang harus kita tekan. Isu stunting, kemiskinan. Jadi semuanya harus terjadi pemerataan. Nah, apa yang disampaikan itu ada penghargaan tentunya. Kalau orang Lampung bilang tuh apa yang disandang itu harus anak dipandang. Jadi dua-duanya dirasakan. Jadi terima kasih semua sudah berperan serta. Jadi PJ hanya sebagai bagiannya saja. Semuanya masyarakat yang membantu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pencapaian alhamdulillah yang seperti tadi di bidang kesehatan aja loncatnya sangat jauh ya Pak. Alhamdulillah ya. Paripurna. Dan kita diampu oleh Batu Bangun Abdul Muluk. Abdul Muluk ya. Jadi ya sudah sekarang itu sudah 17 dokter spesialis yang ada. Kunjungan pasiennya sudah naik hampir 100%. Jadi sudah 2 kali lipat dari awal. Itu tadinya kemana tuh Pak? Apa mereka berobatnya? Nah mereka berobat ke PCU, berobat ke Bandar Lampung, itu yang saya tahan. Saya tahan, saya minta kepada kepala Pekon, di situ istilahnya Pekon ya, Kepala Desa Pekon, cobalah bersama-sama kita optimalkan keberadaan rumah sakit. Termasuk tahun ini pengujian kesehatan haji itu sejarah ada di Batu Bangunan. Kalau selama ini ke PCU, jadi saya tahan. Jadi jangan semuanya ekonominya bergerak ke PCU. Jadi semuanya harus ada di Tanggamus. Baik Bapak, tadi setelah pemaparan itu seperti yang kita tahu ya Pak ya, Tanggamus itu terkenal banget dengan destinasi wisata alamnya. Yeah. Lalu apa saja sih Pak yang telah dilakukan oleh Pemkab Tanggamus untuk meningkatkan PAD? Yep. Jadi langkah-langkah apa aja yang sudah Bapak lakukan gitu? Gimana bicara ekonomi ya, kalau model ekonomi Tanggamus itu kan di 38% itu dari pertanian. Pertanian dalam arti luas, di situ tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan ya, dan kehutanan. Nomor 2, ekonomi Tanggamus itu di perdagangan dan jasa. Baru industri pengolahan. Nah, ini yang kita lakukan ke depan, dia harus bertransformasi. Jadi segenap kondisi dari sektor primer ini harus didorong ke sektor sekunder. Nah, tadi yang ditanya Adinda Farah tadi, pariwisata. Pariwisata itu sektor tersier. Nah, alhamdulillah Tanggamus itu punya karunia Tuhan. Objek-objek wisata yang memang sudah dikenal oleh masyarakat. Ada Kiluan, ada Gigihi, ada satu lagi. Ada waterfalls, Wayalaan. Iya, kan? Nah ini tentunya harus dijadikan, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi kunjungan wisata. Catatannya yang utama adalah bagaimana masyarakatnya harus ramah tamah terhadap kunjungan wisata. Kalau masyarakatnya nggak ramah dan tamah, orang nggak akan berkenan wisata, karena wisata itu kan strateginya ada 3. 3A, akses. Nah itu kemudahan akses, alhamdulillah sekarang sudah lebih mudah. Attraction-nya gimana? Bagaimana nanti Tanggamus dengan potensi budayanya, ya saya batin dan pepadunya, dan amenity.
3A ini amenity tadi, ini keramat tamahan. Jangan sampai orang wisata ke Tanggamus diganggu, besoknya nggak balik lagi. Orang nggak balik lagi kalau besoknya diganggu, motornya hilang, orang wisata dipalakin. Nah ini yang harus dibangun, mindsetnya, kamtipmasnya harus dibangun. Itu yang harus kita dorong. Bagaimana strategi pariwisata ini, di mana kunjungan keluarga dari Palembang ini nanti tidak hanya berhenti di Pahawang aja, ada bisa main ke Kiluan, Gigi, Lelalaan. Nah itu yang kita ingin kembangkan ke depan. Beberapa event udah kita mulai, kemarin kita ajak ada fun run, ada komunitas es. Jadi karena memang keterbatasan APBD, kita lakukan dengan pendekatan komunitas. Semua komunitas kita ajak, anak muda, milenial, perempuan berjilbab kuning misalnya, perempuan beralis tebal, kita ajak semuanya. Dan jelas memang bisa membantu terhadap pengembangan wisata di Tanggamus. Ujung-ujungnya dapat meningkatkan PAD itu sendiri. Iya, itu multipliernya. Jadi memang ke depan itu tadi dari strategi sektor hulu ke hilir dan juga dari sektor tersier. Karena tersier ini kan 3 kali 4 kali pengungkitnya. Oke Pak, ini kita ada pertanyaan lagi, tapi ini infrastruktur sudah dijawab ya Pak. Jadi, boleh, sepuas-puasnya boleh. Jadi kita coba konflik hewan dan manusia ini. Oke. Nah, ini gimana kita akhir ini Kabupaten Tanggamus tentu terjadi ya konflik antara hewan dan manusia yang sempat menimbulkan korban jiwa. Jadi apa langkah-langkahnya Pak? Boleh dijelaskan? Saya lihat ya, jadi ruang Tanggamus itu kan tadi, Tanggamus itu daratannya 2.968 km persegi. Di Tanggamus ini sebagai bagian dari Provinsi Lampung di wilayah barat. Jadi dia bersinergi dengan pesisir barat, dengan Lampung Barat. Ini sebagai kawasan konservasi. Jadi ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ada register, dari situ ada hutan lindung, ada HKM. Nah, situasi kondisi ini yang memang ke depan menjadi perhatian kita semua terhadap lingkungan. Kenapa? Izin maaf, fungsi hutannya agak sedikit terganggu. Ya, salam buat kawan-kawan pemerhati lingkungan. Ya, kenapa tadi bicara hewan kan itu ekosistem. Dia tidak akan terganggu kalau tidak lingkungannya terganggu. Diganggu duluan ya. Sebenarnya bukan di Tanggamus, kemarin itu di pesisir barat dan Lampung Barat. Iya, tapi Tanggamus juga menjadi bagian. Harimau kemarin itu di Lampung Barat. Di Lampung Barat. Jadi memang kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu juga bersinggungan dengan Tanggamus dan pesisir barat. Ada beberapa tempat seperti di di BNS, Badan Negeri Semung dan Pematang Sawah itu ternak masyarakat tuh diserang oleh beruang dan harimau. Oh, ada beruang juga? Ada beruang madu. Oh, ada beruang madu. Iya, beruang madu. Nah, ini yang memang harus dijaga. Sebenarnya kalau kita mencermati tentang lingkungan ini kan ekosistem ini kan damai. Ya, kalau ada yang terganggu, nah ini memang berdampak. Nah, ke depan juga memang kita upayakan bagaimana mengembalikan fungsi hutan. Karena Tanggamus juga menjadi bagian daripada tadi supermarket bencana. Jadi di Teluk Semaka itu ada fall itu patahan semaka yang itu selalu bergerak. Terus tadi akibat kerusakan ekosistem tadi karena hutannya mulai berkurang, sekarang musim penghujan, dampaknya tadi wilayah Semaka, Kota Agung Barat, Pematang Sawah, BNS ini selalu berdampak akibat melimpasnya debit air. Jadi banjir, longsor. Nah ini menjadi cermatan kita bagaimana ke depan kita suka tidak suka mengembalikan fungsi hutan yang ada. Itu. Tapi tentunya harus berbasis masyarakat. Jadi masyarakat yang harus menjaga terhadap keberadaan hutan. Tinggal kita mencarikan solusinya bagaimana nanti masyarakat boleh menanam di situ dan tetap menjaga fungsi hutan yang ada. Yang mengganggu ya Pak? Iya. Mengganggu habitat. Ayo silakan Mbak Bambal, bisa saya jelaskan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Iya. Semakin banyak semakin baik. Oh, semakin senang. Iya. Iya, jadi kan seperti yang kita dengar di berita-berita gitu kan yang ada harimau menimbulkan korban jiwa, menyerang manusia ke pemukiman, ada gajah juga. Iya. Jadi dari sini intinya adalah kita harus bisa. Oh, kemarin gajah ya? Gajah yang menyerang ya. Betul, ada Gajah yang menyerang benar gajah ya.
kalau gajah di wilayah BNS. Oh, BNS, Bandar Negeri Semong. Jadi wilayah BNS itu sebagian kan itu dari simpang blok 1 sampai 9 itu menuju ke Suwo. Nah, kadang-kadang memang hunian-hunian masyarakat di wilayah hutan itu yang mungkin terganggu. Kita harapkan ke depan lebih bersahabat lah dengan alam. Jadi kita harus bisa mengembalikan fungsinya hutan. Oh iya dong, harus dong. Ya. Mereka tidak terganggu lagi. Tidak terganggu lagi, ya. Karena kan itu dilindungi ya. Ya. Melindungi, ya. Alhamdulillah kemarin bisa dilaksanakan pengendaliannya. Terima kasih Pak Kapolres, kawan-kawan dari OPD terkait bersama masyarakat ikut membantu mengevakuasi akibat serangan gajah. Ya, yang gajah yang baru ini ya kemarin. Ya, insya Allah terkendali. Baik, Bapak, seperti yang saya bilang tuh Tanggamus itu tadi Bapak juga udah ceritain bahwa Tanggamus itu terdiri dari multi budaya, multi agama, gitu. Yang biasanya kalau sudah multi itu rentan sama konflik ya Pak ya, apalagi yang berbau sara gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri tuh langkah apa yang diambil gitu sehingga tidak ada terciptanya konflik-konflik, dan mungkin juga bisa jadi trik yang bisa Bapak share ke daerah-daerah lain sehingga bisa kedamaian, ketentraman bisa terjaga meskipun dengan keanekaragaman yang ada. Jadi alhamdulillah bersama teman-teman dari Propinda kita membangun komunikasi yaitu untuk bagaimana menyampaikan pesan kepada segenap masyarakat siapapun berbeda suku, agama, dia adalah masyarakat Tanggamus. Dan yang kita lakukan apa yang bisa diperbuat untuk mewujudkan pembangunan di Tanggamus. Jadi di Tanggamus itu ada masyarakat Lampung ada 2, ada pesisir itu sebagian besar, ada pepadun. Jadi Tanggamus itu ada 20 kecamatan, 299 pekon dan 3 kelurahan. Jadi 302 pekon dan kelurahan. Nah, di wilayah ini kita bangun bersama-sama. Jadi ada rasa memiliki. Ada masyarakat Bugis, ada masyarakat dari Banten, ada masyarakat dari Cina. Jadi semua itu dijaga keharmonisannya, hidup bersama-sama. Lihat di wilayah Tanggamus sejauh ini tidak ada konflik. Tidak konflik karena kita merasa kita satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita bangun kebersamaan. Jadi siapapun sukunya, yaitu orang Tanggamus. Bukan berarti misalnya dia indigenous people beda dengan pendatang enggak. Nah, tinggal bagaimana kita petakan ke depan untuk membangun social engineering-nya, berubah mindset masyarakat untuk dia malu kalau dia nganggur, dia malu kalau dia tidak bekerja, dia malu kalau dia berbuat onar. Yang akhir-akhir ini sering berkembang, tidak terlepas kecenderungan narkoba. Nah ini yang menjadi perhatian juga, semakin marak. Ini saya mendapat laporan dari Ibu Pengadilan Negerinya, kasusnya mulai naik. Nah ini yang kita cermati, bagaimana kita mulai menyiapkan tempat-tempat yang positif buat anak muda. Seperti kemarin kita buat taman, ya, buat taman kota itu. Kenapa? Tanggamusnya sepi. Iya, kalau lewat wajah tuh pucet. Saya berpikir, ini mau diapain ya? Jadikan tempat komunitas. Tempat komunitas, mereka kompor yang positif. Nah, tidak ada lagi pengangguran. Kita ingin menciptakan ekonomi kerakyatan. Jadi tumbuh ekonomi kerakyatan baru dengan mendorong UMKM. Jadi saya senang kalau ada event-event yang berlangsung di Tanggamus. Ini nggak mudah. Kita ingin bahwa di Tanggamus itu setiap bulan itu ada event. Apapun seni, ada masalah komunitas, kita ajak. Tanggamus siap menjadi tuan rumah, tapi tidak membuatkan APBD. Jadi dari partisipasi masyarakat, sehingga nantinya ketika ada event-event, ada MICE di Tanggamus itu, jadi para ekonomi kecil itu kebantu, dan jual sebelah, jual bakso, jual itu, otak-otak. Nah iya tuh, saya buat ini sentra pengolahan ikan, nanti dengan Tanggamus. Jadi ente apa istilah iwan ya, maksudnya iwan situ. Iwan itu semacam bakso ikan, otak-otak, terus ada kayak ikan tenggiri itu, ikan kembung diisi. Ini semuanya kita dorong
agar itu tumbuh. Ya, jadi semua UMKM kebetulan istri saya juga sudah membuat Dekranasda. Dekranasda di listing sehingga pengrajin perang ini bisa terakomodir. Jadi tumbuhnya ekonomi suatu daerah itu secara inklusif. Ini kita dorong ke depan. Tentunya tidak terlepas ke depan kita juga mendukung program nasional dong. Program Pak Presiden, Pak Prabowo dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju. Jadi Tanggamus menjadi bagian. Termasuk untuk meningkatkan UMKM. Iya, semuanya UMKM-nya. Kenapa? Isu UMKM ini kan agak sedikit terpikirkan. Masalah kemasan, standarisasi produk, kebutuhan akses keuangan. Nah, ini harus didorong ke depan agar UMKM juga bisa lebih naik kelas lah. Itu harapan kita ke depan. UMKM. UMKM juga. Oh ya. Silakan. Jadi memang kendala UMKM tidak mudah. Kita peran pemerintah itu menjadi fasilitator terhadap UMKM ke depan. Bapak mungkin bisa sambil dicicipi hidangan yang ada, kita ada Apa ini? seperti judulnya, sesuai judulnya. Oh ya, kopi pie ya. Ya, siap. Nah, saya punya inovasi namanya Gempita. Gerakan membangun pesisir Tanggamus. Kenapa? Saya curiga di ruang tadi itu 2.908 km itu kok kemiskinan itu bercokol di pesisir. Nah, ini harus didorong bagaimana menekan kemiskinan dengan mengoptimalkan fungsi pesisir. Karena di situ ada fungsi lobster, ubur-ubur, ikan tongkolnya. Selama ini memang saya melihat blue marlin, wah sop marlinnya luar biasa. Udah pernah coba belum? Kalau sopnya belum kita. Nanti coba ini. Sejauh ini yang paling terkenal itu otak-otaknya dari Otak-otak. Jadi ada sop apa ini? Namanya sop blue marlin. Sop sudah ya. Jadi ini yang kita dorong. Jadi kita ingin bagaimana ekonomi pesisir itu ke depan meningkat. Jadi aspek ekonomi pesisir, sosial, hukum, pemerintahan di pesisir itu akan lebih meningkat. Kenapa? Satu dari kabupaten yang punya teluk. Karena Lampung itu kan hanya dua teluk. Teluk Lampung itu yang punya 3 kabupaten. Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran. Kalau Sumatera hanya Tanggamus yang punya. Dan di situ hasil riset kita dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, kaya dengan plankton. Di mulut Teluk Sumatera itu Samudra Hindia. Nah, ini ke depan di tengah keterbatasan waktu PJ kita akan dorong. Nah, dari sisi hukum pemerintahan juga terus berbenah, karena kemarin saya melihat kelembagaan di pemerintahan daerah juga belum optimal. Ini terbukti dari rendahnya pendapatan asli daerah. PAD sangat rendah, 3,7%. Nah, itu lebih mengandalkan dana transfer. Jadi di awal 2024 itu kita mencoba memanfaatkan dana-dana dari luar untuk membangun Tanggamus. Nah, ini memang perlu strategi seperti apa ke depan. Jadi Tanggamus punya kopi loh di Ulu Belu. Nah, di Ulu Belu ini ada program iCare. Di wilayah barat di BNS itu ada program Resolve. Saya undang dari kawan-kawan bukan hanya nasional, dunia. Dengan cara kita kerahkan untuk mendorong Tanggamus depan lebih baik. Nah, karena pensil itu anaknya dari Tanggamus, dulu bagian Tanggamus yang memisah. Nah, minimal standar kita tadi seperti Pringsewu. Cuman Pringsewu kan lebih monokultur ya. Kalau di Tanggamus ikan 662.000 jiwa, Pringsewu yang 400.000. Jadi memang lebih tantangannya lebih menantang di Tanggamus. Terutama ke depan itu masyarakat lah. Jadi kalau masyarakatnya lebih ke depan mendorong tentang pembangunan, kita akan lebih aktif. Pemerintah mah nggak ada masalah, mau dibully, mau dikritik nggak apa-apa. Itu memang menjadi challenge, menjadi tantangan. Iya, karena saya juga menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Lampung. Jadi perlu juga mendampingi Pak PJ Gubernur dalam hal pembangunan di Provinsi Lampung. Jadi hal-hal ini yang memang harus kita efektifkan bagaimana membagi waktu. Karena saya juga akademisi juga, ya di UBL juga. Dan saya juga beberapa, jadi
pengurus organisasi profesi. Nah ini harus kita dorong, harus efektif. Silakan Mbak Mama. Mbak Fadla, ini bicara soal multi sepertinya Tanggamus tidak salah menyebut orang sebagai PJ. Betul sekali. Cerdas dan ada hasilnya. Bukan lain. Luar biasa, aplaus dulu nih buat Dulu kayaknya. Saya tuh pengen minta maaf dengan masyarakat Tanggamus. Kan ini kan menjelang bupati terpilih sudah ada. Mungkin tentunya ada beberapa hal yang belum bisa memuaskan masyarakat Tanggamus. Tapi kan sesuatu kan dimulai dari niat. Dari niat yang tulus. Insya Allah dengan segala kekurangan yang ada, terbatas yang ada, minimal sudah bisa menjaga Tanggamus. Tapi ke depan boleh dong punya mimpi, ingin Tanggamus ke depan lompat, dia nggak boleh jalanan biar lompat tadi tentunya harus didorong dari strateginya, dari kualitas sumber daya manusia dan dukungan masyarakat. Jadi bukan lagi berjalan, dia harus lompat. Kalau nggak lompat, Tanggamus tertinggal. Karena dia punya potensi. Kan modal dasar pembangunan itu kan punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi dan inovasi. Ini harus didorong, diefektifkan. Dan satu kelebihannya Tanggamus, banyak tersnya loh. Kelebihannya kayaknya banyak ya Pak. Gimana nih Pak? Ya Tanggamus memang ke depan dia di usianya yang 27 tahunnya. 27 tahun itu kan remaja dia harus berbenah lah. Berbenah bagaimana nanti mengefektifkan pembangunannya itu dengan menjawab isu. Jadi kalau selama ini fokusnya itu belum satu. Jadi harusnya ke depan dari sisi perencanaan apa sih yang menjadi isu utama di Tanggamus? Katakanlah membangun ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Nah kalau ini disenggol nanti multipliernya lain. Nah asal efektivitas perencanaannya itu harus benar-benar dapat diandalkan. Tentunya dukungan dari teman-teman DPRD dan semua stakeholder terkait. Kalau kita bicara soal multi ini, kita coba ke geografis ya. Oke. Dengan segala kendala dan hambatan ya Pak ya, dari keterbatasan SDM, apa langkah Bapak untuk membangun Tanggamus ke depannya? Mau dijelasin? Tadi karena ada bahasa Lampungnya constraint, keterbatasan itu constraint. Bahasa Lampung itu ya. Jadi ada constraint di pembiayaan, pembangunan, kualitas sumber daya manusia. Ini harus dilakukan tadi, membangun satu rekayasa sosial. Jadi apa ya? Pepatah itu bilang kima akam sapa lagi, kima ganta kapan lagi. Nah ini harus diterapkan pada semua kita bahwa pembangunan di Tanggamus akan sukses apabila dilakukan oleh semua. Jadi semuanya melakukan peran untuk membangun Tanggamus. Berbuat apa aja lah, pokoknya positif membangun Tanggamus. Jadi mereka ada tumbuh rasa memiliki, kritisi pemerintahnya boleh. Kalau pemerintahnya mencong ke kiri kan kritisi. Harus begitu. Jadi kita transparan, terbuka, dikritisi mana yang kurang optimal, dikritisi. Nah ini yang harus dilakukan ke depan. Nah lakukan membangun pembaharuan, inovasi inovatif. Seperti apa dengan kondisi terbatas itu dari terobosan. Saya yakin sebenarnya di jajaran birokratnya alhamdulillah baik. Tinggal bagaimana mengkonduktorkan bersama-sama agar orkestra ini bisa terdengar lebih baik ke depan. Itu yang dilakukan. Tanpa itu ya tadi ya nggak bisa lompat ke depan. Berlari ya Pak ya? Bisa berlari. Baik, kemarin kan kita sudah ada pilkada ya Pak ya? Yap. Sudah ada bupati yang terpilih juga Yap. yang akan dilantik sebentar lagi. Nah, apa sih harapan Bapak untuk bupati yang terpilih ketika sudah dilantik nanti kemudian? Siap. Alhamdulillah di Tanggamus pelaksanaan pemilu kemarin berjalan aman, damai, ya, jujur, riang gembira. Riang gembira. Ditambah lagi, iya, pilkada juga demikian adanya. Tentunya tidak terlepas dukungan semua pihak, teman-teman KPU, Bawaslu, Prokopimda, semuanya terlibat menjaga pelaksanaan pemilu dan pilkada di Tanggamus aman, damai, jujur, ya, dan riang gembira. Dan sudah terpilih, bukan terpilih, belum dilantik nih ya. Belum. Ya,
Pak Haji Muhammad Saleh dan Pak Agus. Nah, harapan saya nanti setelah dilantik itu udah mulai tuh argonya. Kan priorisasi 2025-2030. Tentunya ini yang pertama mendukung keselarasan target pencapaian nasional Pak Presiden melalui Pak Gubernur nanti. Itu satu. Jadi apa yang menjadi target di Astacita ada 8 tuh. Masalah ideologi, HAM dan demokrasi, masalah swasembada pangan, air dan energi, masalah lapangan pekerjaan, infrastruktur, misi keempat itu masalah kualitas sumber daya manusia, misi kelimanya masalah hilirisasi untuk nilai tambah, misi keenamnya tentang membangun desa dan daerah bawahan untuk kemiskinan, misi ketujuhnya tentang reformasi birokrasi hukum pemerintahan dan korupsi dan penyelundupan, dan terakhir misi reformasi terhadap lingkungan untuk penjaga agama dan budaya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Bupati. Jadi Bupati sudah harus menyusun RPJMD, menyesuaikan dengan RPJMD provinsi dan RPJMD nasional, dan mendayagunakan segenap potensi yang ada tadi, daratan, pegunungan, lautan. Karena ini menjadi modal pembangunan, menciptakan kualitas sumber daya manusia saat dia berlanjut sampai ke depan. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana kualitas sumber daya manusia itu menjadi andalan bagi Tanggamus ke depan. Karena ini nggak lama, sebentar, 5 tahun sebentar. Jadi sudah menyiapkan jangka menengah. Kalau boleh nanti tetap mencermati jangka panjang yang sudah ada. Jangan lengah. Dan tentunya kolaborasi dengan semua pihak, swasta, perguruan tinggi, pemerintah provinsi Lampung dan pemerintah pusat. Itu dilakukan oleh Bupati terpilih. Insya Allah Bupati terpilih ini akan lebih baik, lebih meningkat ke depan. Itu harapan kita. Saya akan menjaganya aja. Mudah-mudahan. Amin. Barakallah. Siap. Untuk sektor pendidikan sendiri Pak, di sana untuk universitas. Nah, itu ya. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman, rektor, Ibu Lucy dari Unila, terus dari Pak Nyoman dari Tera, dari UBL, saya juga bagian akademisi UBL, saya dengan Malayati dengan Teknokrat. Bagaimana tadi di Tanggamus juga akan dilengkapi oleh perguruan tinggi. Kita akan petakan dulu apa sih yang menjadi kebutuhan di perguruan tinggi. Sudah ada satu perguruan ekonomi cabang dari Pringsewu, ini Pak Fauzi, ya. Nah, ke depan kita ingin buka jarak jauh, pendidikan jarak jauh dari Unila atau yang lain yang ingin membuka tentang kebutuhan yang menjadi urgensi di Tanggamus. Katakanlah tentang masalah pendidikan peternakan atau perkebunan atau mungkin yang lain yang lebih urgen dibutuhkan untuk masyarakat Tanggamus. Sehingga nanti masyarakat Tanggamus nggak usah jauh-jauh ke Bandar Lampung. Dengan catatan tetap menjaga kualitasnya. Kualitasnya nanti kalau ke depan itu dibangun, saya yakin Tanggamus itu memiliki daya saing yang lebih baik. Nah, daya saing yang lebih baik tadi, Kamtipmasnya aman, ya, masyarakatnya mendukung, dan sistem konektivitas infrastruktur yang terjamin. Saya yakin para investor akan lebih semangat. Tanggamus, investor semangat, tenaga kerja terserap, angka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Itu ke depan. Baik, untuk pendidikan jarak jauh sendiri itu apakah dia jadinya sistemnya online atau gimana tuh Pak? Ada beberapa kabupaten yang sudah memulai pendidikan jarak jauh, pendidikan luar kampus namanya. Itu di Waikanan. Waikanan sudah ada. Kita dibangun komunikasi dengan perguruan tinggi siapa berbuat apa. Misalnya Pemda menyiapkan sarplasnya. Nah, nanti tenaga pengajarnya itu dari perguruan tinggi terkait. Nah, kurikulum kita harapkan tadi kurikulumnya di relevan apa yang menjadi kebutuhan daripada pendidikan tinggi di Tanggamus. Jadi kita nggak ikut-ikutan misalnya buat fakultas X, fakultas Y, enggak. Kita ingin bagaimana yang menjadi demand driven. Butuhnya apa? Itu kita bisa dicetak. Tentunya dengan mengikuti standarisasi perguruan tinggi yang ada. Yang kita ingin anak-anak di Tanggamus itu nanti dapat kesempatan. Karena dari angka IPM, indeks pembangunan manusia Tanggamus itu memang
saya melihat rata-rata lama sekolahnya masih belum maksimal, 7,3 sekian tahun. Artinya rata-rata masyarakat Dagus baru kelas 2 SMP. Lampung sudah 8. Nah ini mau kita uber rata-rata lama sekolah atau mini schoolnya itu ke depan lebih meningkat. Harapan lama sekolah kadang sudah lebih baik. Nah ini kita akan dorong bagaimana rasio kebutuhan guru, kualitas guru, akses pendidikan, kebutuhan surplus terpenuhi. Kenapa? Di program hasil cepat terbaik Pak Presiden kan ada salah satunya program pendidikan sekolah unggulan dan untuk kualitas sumber daya manusia. Anda harus tidak boleh ketertinggalan. Jadi harus ada tetap peningkatan juga di bidang pendidikan. Pendidikan itu modal sangat penting. Oke Pak, kita berbicara mengenai jabatan Bapak ini. Bapak sebagai asisten ya, dua bidang ekonomi dan pembangunan. Apa saja kiat-kiat yang dilakukan hingga ekonomi bidang bagus dan pembangunan? Ya, Abi, mengukur ekonomi itu kan dilihat dari pertumbuhan. Orang bilang tuh kalau nasional PDB ya, produk domestik bruto. Kalau daerah bilang produk domestik regional bruto. Nah, bagaimana tumbuhnya satu ekonomi itu membandingkan antara tahun itu dengan tahun sebelumnya. Nah, Lampung itu tumbuh 4,5% di tahun 2023 year on year. Nah, ini yang kita lihat sumbangan sih dari mana? Kan pertumbuhan ekonomi itu ada dua sisi, supply demand. Di supply ini ada 17 subsektor. Lampung itu mendominasi pertanian dalam arti luas. Hampir 28-29% di situ pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hutanan. 19% itu industri pengolahan. Ini modelnya Lampung. Lampung itu mainannya pertanian. Nah, ke depan kita dorong harus bertransformasi supaya meningkat. Nah, dari sisi demand ini ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ekspor, impor. Nah, investasi yang menjadi andalan. Bagaimana orang lebih semangat berinvestasi di Provinsi Lampung. Nah, dari sisi supply tadi pariwisata juga. Kita ingin aspek MICE ini, meeting, incentive, convention, exhibition ini juga lebih meningkat di Lampung. Adanya tol, Sumatera Tol Trans Highway, banyak keluarga yang kita ini kan kalau Jumat Sabtu ke Lampung. Nah ini kita dorong ke depan, kalau nanti tol Palembang Bengkulu tersambung, ini tidak tutup kemungkinan. Ini harus disiapkan Lampung ke depan. Jadi investasi harus ditingkatkan, sektor massa harus ditingkatkan, itu harus menjaga ekonomi. Dan pertanian harus didorong ke sektor hilirisasinya. Baik, ada yang terakhir nih Pak, udah sampai di terakhir aja nih, nggak merasa saking asiknya kita berbincang-bincang ya Masya Allah. Jadi saat ini kan jabatan sekda kan lagi kosong nih Pak. Ini santer nih Pak, santer bahwa pemberitaan bahwa Bapak nih yang akan mengisi jabatan kosong tersebut. Menurut Bapak, tanggapan Bapak gimana nih? Baik, terima kasih Adinda Faza dan Mary. Kalau Lampung bilang itu tekanjat. Tekanjat, Masya Allah. Alhamdulillah kalau diapresiasi sebagai ASN, saya itu ikut aja. Karena jabatan adalah amanah. Mana kata yang maha kuasa tentang takdirnya kita ikut. Semuanya dibalikan ke takdirnya aja. Semua itu urusan pimpinan. Kalau staf tuh ngikut apa kata pimpinan. Ya, itu aja mungkin. Jadi semangat ya Pak ya, Semangat. apapun keputusannya nanti. Apapun keputusannya itu diserahkan ke pimpinan dan yang maha kuasa. Karena itu amanah, tentunya tidak mudah. Ini akan menjadi level tertinggi di birokrasi. Itu. Jadi semua saya kembalikan kepada yang di atas dan pimpinan. Semoga ya Pak. Amin, amin. Mungkin ada terakhir nih Pak, ada Siap. terakhir lagi Pak. Ya. Ada pesan-pesan mungkin Pak untuk penonton Pikiran Lampung dan juga untuk masyarakat Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus. Pesannya ya mengajak semua Mina Muafi, bakas Tuhan muda, ayo bersama-sama bangun Tanggamus. Kita ciptakan suasana yang sejuk, suasana yang nyaman, apapun bentuk sumbangsi pemikiran, tenaga untuk Tanggamus.
Ini yang harus kita jaga ke depan. Kenapa? Karena Tanggamus itu sangat potensi dengan sumber daya alam. Ke depan nanti melalui kepemimpinan yang terpilih, didukung oleh masyarakat dan semua stakeholder yang ada, baik yang ada di dalam maupun di luar Tanggamus, maupun yang ada di Jakarta, untuk bersama-sama mendukung pembangunan di Tanggamus. Jadi kita bersatu padu untuk Tanggamus. Iya, harus guyup. Kenapa? Karena orang Lampung itu kan begoy di zaman. Orang Lampung itu kan sebenarnya tiil pesingri, malu kalau tidak bekerja. Orang Lampung itu kan namanya ramah terhadap orang yang datang. Nah, ini yang kita jaga dan kita bangun ke depan. Baik, pemirsa, itu tadi pesan-pesan wejangan dari Bapak PJ Bupati Tanggamus. Kita sudah ada di penghujung acara nih. Tapi nggak boleh banyak hoax. Oh, nggak boleh. Nggak banyak hoax. Kalau banyak hoax, tanggung sama yang di atas. Baik pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bapak yang sudah meluangkan waktunya, udah bisa hadir di podcast keren kita pada hari ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk menjalankan tugas. Semuanya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Amin. Sehingga bisa membawa Lampung, terutama Tanggamus khususnya, untuk lebih sukses, lebih lebih maju lagi. Amin. Baik pemirsa, itu tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast kita yang gak kalah seru selanjutnya. Selamat berakhir pekan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.